Limit fungsi trigonometri hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Jadi dalam mempelajari limit, ada beberapa rumus yang harus kita perhatikan agar dapat menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Ya. Yang pertama di sini ada limit x menuju 0 dari sin x per x, itu hasilnya sama dengan 1. Ada juga limit x menuju 0 dari x per sin x, hasilnya juga sama dengan 1. Ya. Di sini juga limit x menuju 0 dari sin AX per AX, hasilnya sama dengan 1, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian limit x menuju 0 dari AX per sin AX sama dengan 1, dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Berlaku juga dengan rumus tangen. Ya. Di sini tangen x per x, x-nya menuju 0, itu hasilnya juga 1. Sampai dengan limit x menuju 0 dari AX per tangen AX sama dengan 1. Syaratnya A-nya tidak sama dengan 0. Oke, kita mulai untuk soal yang nomor pertama. Nilai dari limit x menuju 0 dari sin 3x per x sama dengan. Jadi, untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat kata kuncinya sin x per x. Maka rumus yang akan kita buat atau yang kita pakai itu adalah rumus limit x menuju 0 dari sin AX per AX. Di sini AX per AX. Di sini sin 3x per x. Berarti supaya berlaku rumus sin AX per AX, ini maka di bawah ini kita ubah nanti atau kita modifikasi menjadi 3x. Jadi sin 3x per 3x. Caranya, ya. Jadi limit sin 3x per x itu kita kalikan dengan 3 per 3 ya. Jadi supaya hasilnya tetap, maka pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. Maka diperoleh nanti hasilnya limit x menuju 0 dari 3 sin 3x. 3-nya ini kita kalikan ke depan ya. 3 sin 3x. Baru 3 kali x hasilnya 3x. Jadi maka angka yang di depan ini boleh kita pindahkan ke paling depan. Menjadi 3 limit x menuju 0 dari sin 3x per 3x. Ya. Jadi ini sudah sesuai ya. Sin AX per AX. Berarti sin 3X per 3X. Maka hasilnya ini sama dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi jawabnya C. 3. Ya. Kita lanjut soal nomor 2. Limit X menuju 0 dari tan 2X per 3X. Nah, di sini kata kuncinya ya. Tan 2X. Maka di bawah ini kita ubah menjadi 2X ya supaya mereka sama. Rumus yang digunakan limit x menuju 0 dari tan AX per AX. Ya. AX per AX. Berarti di sini 2X, berarti di bawahnya kita buat nanti jadi 2X. Caranya, ya, limit tan 2X per 3X, X menuju 0, itu limitnya kita kalikan dengan 2 per 2. Ya. Karena pembilang dikali 2, penyebut dikali 2. Jadi nanti hasilnya tidak berubah ya. Kemudian kita kalikan 2 ini di depan tangannya ya. Jadi 2 tan 2x per 3 kali 2x. Oke. Nah, jadi ini 3-nya ya. 3-nya ini kita pindahkan ke depan, 2-nya ke 2x ya, sama hasilnya ya. 3x kali 2 dengan 2 kali 3x ya. Maka nanti 2 per 3-nya ini pindah ke depan ya. Ingat posisi 2 itu pembilang, 3 itu penyebut. Jadi 2 per 3 kali limit x menuju 0 dari tan 2x per 2x. Jadi ini sudah sesuai dengan rumus yang ini ya. Jadi intinya kita akan mengubah
soal itu sesuai dengan rumus yang berlaku ya. Jadi tan 2x per 2x, maka nilainya itu adalah 1 ya. Tan 2x per 2x itu hasilnya 1. Jadi 2/3 kali 1 hasilnya 2/3. Jadi jawabnya itu adalah B. Selanjutnya soal nomor 3, diketahui limit x menuju 0 dari sin x per tangen 3x ya, sin x per tangen 3x. Jadi yang pertama kita pakai rumus ini kan sin x per x ya. Kita ingat rumusnya itu hasilnya 1. Yang kedua pakai tangen ax per ax karena di sini 3x ya, berarti pakai rumus tan ax per ax. Jadi caranya ya, yang pertama itu sin x per tangen 3x ini sama-sama kita kalikan dengan 1/3x ya. Jadi nanti ini menjadi per 3x, ini juga menjadi per 3x ya. Jadi kita kalikan dengan 1/3x per 1/3x ya. Maka diperoleh nanti sin x per 3x ya. Kalau ini kita kalikan sin x per kali 1/3x, hasilnya sin x per 3x. Kemudian tangen 3x dikali 1/3x, hasilnya tangen 3x per 3x. Berarti dengan kata lain ini sudah ada nilainya ya, sesuai dengan tan ax per ax, hasilnya 1 ya. Cuman di sini kita modifikasi dulu ya. Kita modifikasi. Jadi ini kan sin x per 3x, berarti itu sepertiganya di depan ya, supaya menjadi sin x per x, seperti rumus ini. Kemudian ini tetap ya, nggak usah diubah karena dia sudah sesuai dengan rumus. Maka diperoleh tadi hasilnya sepertiga kali sin x per x itu hasilnya 1. Kemudian tan 3x per 3x itu hasilnya juga 1 ya, menggunakan rumus tan ax per ax. Maka sepertiga kali 1 per 1 itu hasilnya sepertiga ya, jawabnya sepertiga. Maka jawabnya itu adalah A. Kita lanjut soal nomor 4 ya. Di sini diketahui itu limit x menuju 0 dari 3x kuadrat per tan ax kuadrat ya. Jadi di sini yang mau kita gunakan ya, yang mau kita gunakan itu adalah limit x per tan ax karena di sini tangennya itu di bawah ya. Maka kita pakai limit x per tan ax sama dengan 1. Maka caranya ya, di sini kan ada limit x menuju 0 dari 3x kuadrat per tangen kuadrat x ya. Jadi limit x menuju 0, 3-nya itu kita uraikan ya, berarti 3 kali ini kan x kuadrat, jadi x kali x. Terus tangen kuadrat juga diuraikan menjadi tangen x kali tangen x. Maka ya, x tangen x itu sesuai dengan rumus, itu hasilnya 1. X per tangen x itu juga hasilnya 1. Maka diperoleh hasilnya 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3 ya. Jadi jawabnya itu 3. Kemudian kita lanjut soal nomor 5, limit x menuju 0 dari sin kuadrat x per 2x tangen x. Jadi di sini yang mau kita ingat ya, rumus yang akan kita gunakan itu adalah sin x per x sama dengan 1 ya, karena ada sinnya. Kemudian ada tangen x per x sama dengan 1 ya, x-nya menuju 0 ya. Kemudian kita kalikan ya, karena ini kuadrat ya, ini karena ini kuadrat, maka dikalikan dengan 1 per x kuadrat ya. Jadi kalau ada sin sama tangen ya, maka itu pengalinya itu adalah 1 per ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau di sini sin kuadrat x berarti 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat itu pengalinya.
Maka diperoleh nanti sin kuadrat X per X kuadrat per 2X tan X per X kuadrat. Ya, ini dikalikan ke sini, hasilnya yang ini. Kemudian 2X tan X dikalikan 1 per X kuadrat, hasilnya yang ini. Kemudian kita uraikan, ya, sin kuadrat itu artinya sin X kali sin X. Ya. X kuadrat diuraikan menjadi X kali X. Kemudian ini kita uraikan, ya, X kuadratnya diuraikan jadi 2X per X tan X per X. Jadi X kali X itu tetap hasilnya X kuadrat. Ya. Tujuannya diuraikan supaya mengikuti rumus ini, ya, sin X per X tan X per X. Maka sin X per X itu hasilnya 1. Ya, 1 kali 1 per tan ini 2X per X, ya. Ini hasilnya 2, ya, karena X-nya kita eliminasi 2X bagi X itu hasilnya 2, ya. Kemudian tangen X per X itu hasilnya 1, ya. Ingat, ya, 2X per X itu hasilnya 2, ya. Dia ini tidak menggunakan sin ataupun tangen. Jadi hasilnya 2, ya. Tangen X per tangen X itu hasilnya sama dengan 1. Maka diperoleh hasilnya 1 per 2. Jadi jawabannya. Jadi intinya, ya, kita sesuaikan dengan rumus yang berlaku sehingga nanti soalnya bisa dikerjakan. Terima kasih untuk hari ini telah mengikuti pelajaran saya.